Saudara-saudariku terkasih, jumpa kembali dengan saya Clemens Hayon SVD dari KKI Unasangta Den Haag. Mengawali sajian Kofi Ruhani pada Minggu Prapaskah keempat ini, saya mengajak kita bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, yang selalu setia mencari kami yang hilang, serta menerima kami yang kembali kepadamu tanpa syarat. Engkau tidak menginginkan apapun selain membiarkan kami berbagi dalam pesta cinta kasih. Buatlah kami melihat dan merasakan kebaikan serta kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami di sepanjang hidup kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, 'Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya
dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulalah mereka bersukaria. Tetapi anaknya sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, saat kejahatan semakin melanda seluruh aspek kehidupan manusia, juga perang di Ukraina semakin menjadi-jadi yang membombardir aneka bangunan dan menewaskan masyarakat sipil yang tak berdosa. Tampil Yesus dalam bacaan Injil hari Minggu ini menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang, atau lebih tepatnya perumpamaan tentang kerahiman bapa dan kedua putra atau putrinya yang hilang. Bagaimana menghubungkan titik rendah perang dan titik tinggi rahmat? Apa yang dilakukan manusia satu sama lain? Bagaimana menjalin ikatan kekeluargaan sebagai saudara-saudari, sebagai sesama insan beriman pada Tuhan Sang Cinta? Apakah Tuhan harus campur tangan di dalamnya? Pertanyaan-pertanyaan yang patut kita renungkan. Dalam perumpamaan tadi, seorang ayah memiliki dua anak laki-laki. Kita semua tahu baik apa yang dilakukan dan apa yang terjadi dengan si bungsu.
Itulah sebabnya perumpamaan ini disebut kisah anak yang hilang. Tapi sebenarnya yang hilang bukannya cuma putra bungsu, tapi juga putra sulung. Ia masih tersesat, bahkan mungkin lebih dari si bungsu. Dia menolak untuk masuk ke tempat pesta ketika ayahnya mengundang dia. Dia sangat marah dan berang karena adiknya, seorang tolol, telah menyia-nyiakan hidupnya dan sekarang diarak dengan sorak-sorai untuk dipestakan. Bukankah kita sangat mirip dengan putra atau putri tertua itu? Dia adalah anak sulung, berbakti, pekerja keras, rajin, bukan pemboros. Dia adalah yang paling berani, sangat patuh. Tapi apa yang salah dengan dia? Bahwa dia juga tersesat, dia juga hilang. Ketika adik bungsunya pulang, pekerja keras itu mendengar musik, ada pesta, tetapi dia menolak untuk masuk walau dibujuk oleh sang ayah. Yang gagal, yang hilang, yang tersesat dalam diri si sulung, yakni dia tidak melihat, dia tidak sadari bahwa ayahnya sangat mencintainya. Ayahnya tidak memiliki anak kesayangan. Ayah tetap mencintai kedua putranya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Yang sulung mungkin cemburu pada yang bungsu. Dia telah menerima warisan dari sang ayah yang baik hati dan telah memboroskan, menghabiskannya dengan hidup foya-foya. Kemudian dia pulang dan semuanya berjalan baik-baik. Hal itu dipersoalkan oleh si sulung. Itu bertentangan dengan rasa keadilan. Menurutnya, dia telah mendapatkan cinta kasih ayahnya dengan bekerja keras. Si bungsu tidak berhak untuk mencuri cinta kasih sang ayah daripadanya. Tapi figur ayah yang baik hati telah menerima tanpa syarat putranya yang hilang. Si bungsu yang pulang tidak harus mengakui daftar dosanya terlebih dahulu. Bahwa dia menyesal dan mau pulang, itu sudah cukup. Dia kembali ke rumah cinta kasih tanpa syarat. Si sulung menolak memasuki rumah cinta kasih itu. Dia percaya bahwa pertama-tama harus ada hukuman yang berat, harus diberi sanksi. Saudara-saudariku, sikap untuk bertobat yang paling sulit dalam cerita ini bukan ada pada si bungsu, tapi pada si sulung. Dia tetap tinggal dengan ayahnya di rumah, tapi dia belum merasakan cinta, kebaikan, kasih sayang sang ayah. Kita dengar dalam bacaan Injil tadi, "Anakku, kamu selalu bersamaku dan semua milikku juga milikmu." Hal ini tidak disadari, malah dilupakan si sulung. Mungkin kita juga tidak menyadari, malah melupakan. Cinta tidak menuntut harus mengakui rasa bersalah dan pembalasan yang setimpal. Cinta tidak hanya menuntut perilaku yang baik. Cinta juga berarti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh yang lain tanpa syarat, juga di saat perang ini. Apakah kita juga berpikir demikian, bahwa Tuhan adalah sang cinta yang mengasihi, mencintai saya, mencintai kita, mencintai Anda, mencintai kita semua
tanpa syarat, terlepas dari tindakan hidup kita. Walau kita membuat kesalahan, hal itu tidak menghilangkan kasih Tuhan kepada kita. Untuk itu, yang istimewa dari perumpamaan ini yakni bahwa kedua anak laki-laki atau anak perempuan itu hidup di dalam dirinya sendiri. Dan bahwa gambaran kedua anak laki-laki atau perempuan itu hidup dalam diri kita sendiri, masing-masing kita. Saya kadang seperti si bungsu, juga seringkali seperti si sulung. Maka sudah saatnya kita memeluk, merangkul mereka berdua. Kita tak perlu membedakan yang sulung atau yang bungsu, orang Ukraina atau orang Rusia, musuh atau kawan. Kita sama-sama putra-putrinya yang sama-sama hilang, tersesat. Yang sulung dan yang bungsu, keduanya jauh dari rumah cinta. Cinta kasih dan belas kasihan ditawarkan kepada keduanya. Cinta kasih dan belas kasihan itu juga ditawarkan kepada Rusia dan Ukraina. Juga cinta kasih dan belas kasihan yang sama kini ditawarkan juga kepada kita. Lalu, apa reaksi kita? Saudari dan saudaraku, mari kita mohon berkat Tuhan. Yang hilang, yang tersesat dan kembali diterima oleh Tuhan dengan pesta sukacita. Bahkan mereka yang percaya bahwa mereka selalu setia berjalan di jalan Tuhan, diundang untuk berbagi dalam kegembiraan itu. Dengan pesan itu, kita masing-masing diberi kesempatan untuk menempuh jalan hidup baru lagi. Jika kita mengikuti jejaknya di jalan itu, Tuhan Sang Cinta dan Maha Rahim akan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.